Oke. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang manajemen masalah dan kita sudah memahami bahwa masalah itu ternyata kalau kita perhatikan bisa jadi 3 dimensi, bisa jadi peringatan, bisa jadi azab, bisa jadi ujian. Ujian untuk orang-orang yang beriman, kemudian peringatan untuk orang-orang yang lalai, dan dia bisa sekaligus menjadi azab untuk orang-orang yang kufur. Kemarin kita bahas sedikit bahwa kufur itu ada beberapa kondisi. Kufur dalam pengertian menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, i'tiqadi, atau dia hanya sekedar fasik atau munafik saja. Dan kalau kufur atau secara i'tiqadi itu ada beberapa kondisi, yakni ketika orang ada yang kufur dalam pengertian dia keluar dari Islam dalam pengertian menolak Islam atau menutup dirinya dari keislaman. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dan orang-orang yang sesungguhnya orang-orang kafir itu dari golongan ahli kitab dan orang musyrik. Ahli kitab ada 2, Nasrani dan Yahudi. Kemudian yang musyrikin juga di kita ada beberapa. Ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada macam-macam ya, yang lain, termasuk Shinto di Jepang dan seterusnya. Kemudian kufur yang dimaksud dengan mereka keluar dari Islam atau menolak Islam itu ada 2, ada yang harbi, yang kasar, ya, yang mencegah kita ibadah, yang kemudian merusak pola ibadah kita, seperti orang-orang Israel terhadap orang Palestina. Ya, mereka mengusir kita dari tempat kita tinggal, maka yang begitu disebutnya kafir harbi. Ada yang kafir dhimmah atau ahlul dhimmah atau kafir dhimmi. Itu yang kata Rasulullah SAW, kalau barang siapa yang mengganggu mereka maka berurusan denganku, gitu ya, kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, maka ketika kita tahu bahwa kufur itu terbagi-bagi, maka di sini kufur adalah bagian di mana yang kita bahas adalah orang-orang yang juga beriman dalam Islam, tapi dia kufur dalam pengertian menolak beberapa hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal misalnya dia tidak mau sholat, berarti dia kufur terhadap ayat sholat. Dia tidak mau pakai jilbab, berarti dia kufur terhadap ayat jilbab. Dia masih riba misalnya, maka dia kufur terhadap ayat riba, ya, karena Islam itu berkesesuaian dengan ketaatan kita. Baik. Kira-kira sebagai awal kita bisa cari dan temukan masalah yang sebenarnya. Kira-kira kalau menurut teman-teman sahabat surgaku dimanapun berada, kira-kira yang mana yang masalah? Jodoh masalah nggak? Karir masalah nggak? Usaha masalah nggak? Keluarga masalah nggak? Utang masalah nggak? Penyakit masalah nggak? Ya, coba interaksinya saya tunggu di ruang chat, atau boleh speak up di langsung buka mic gitu. Yang mana yang masalah? Kira-kira nih, kira-kira.
boleh apa namanya, boleh di ruang chat. Utang, ya, menurut Mbak Mira, utang itu masalah. Iya, masalah itu utang itu. Ada lagi yang lain? Saya sambil cek juga di sini. Baik. Sudah ada jawaban tambahan. Mbak Nuni bilang nggak ada. Bu Mera bilang utang. Ya. Tafrida tergantung dari bagaimana kita menyikapi semua masalah itu. Oke. Iya, banyak yang nggak mau jawab karena takut salah. Ya, nggak usah takut salah, biasa aja. Takut salah juga salah. Oke, bagaimana kita memanage permasalahan ini? Yang kita mesti tahu adalah ini semua bukan masalah. Ya. Masalah yang sebenarnya adalah ketika, ya, kita meninggalkan Allah. Ini masalah. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita meninggalkan Allah, maka ini masalah yang sebenarnya. Dan masalah yang lebih besar lagi itu Allah meninggalkan kita. Ini naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Ya. Kalau kemudian kita memahaminya, semua persoalan ini menjadi bagian yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bagian di dalam kehidupan kita. Ya, punten saya close semua ya mic-nya ya. Oke. Baik. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita, itu adalah masalah yang paling besar. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu hadir dalam kehidupan kita? Seperti tadi yang di awal, bahwa dia menjadi ujian, menjadi peringatan, menjadi azab, tergantung kondisi kita. Kemarin saya kasih pengantar sedikit, sebuah sindiran gitu ya, bahwa ada orang yang kemudian merasa bahwa saya sedang diuji nih sama Allah SWT, padahal dia sedang diazab gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang tidak menghadirkan azab langsung kepada setiap orang, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seseorang itu agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 penyebab kesulitan diri yang akan kemudian merusak tatanan kehidupan kita. Outputnya tiap orang beda-beda ya. Seperti kita minum obat, ada yang alergi, ada yang nggak bisa minum obat terlalu keras karena lambungnya sudah akut dan seterusnya gitu ya. Dan banyak lagi yang kemudian kita terkendala dengan begitu banyak hal. Nah, ini baru 10 dari sekian banyak. Saya ambil yang paling sering diremehkan sama banyak orang. Kalau membunuh jelas ya, itu dosa besar. Nah, ini beberapa dosa besar yang kemudian kita anggap kadang-kadang sepele dan gampang permasalahannya. Nah, ini butuh waktu agak panjang nih untuk bisa masuk ke dalam sebuah penuntasan pemahaman. Yang pertama syirik, yang kedua lalai sholat, yang ketiga durhaka, ya.
baik kepada orang tua maupun kepada suami maupun kepada anak. Nanti durhaka itu teknologinya beda-beda. Zina, ya mungkin saya nggak zina, tapi fotonya dipajang di mana-mana membuat orang jadi ingin berzina, gitu. Nah, itu aja jadi problem juga, gitu ya. Kemudian rezeki haram itu bukan hanya mencuri, tapi akad yang batil itu juga rezeki haram juga. Ya, apalagi negara kita ini nggak jauh-jauh dari suap ya. Saya beberapa kali ketemu dengan beberapa orang dari institusi pemerintahan itu nggak jauh dari kondisi itu gitu ya. Judi mungkin bukan hanya sekedar kita main roulette, kita main poker, atau kita main joker karo misalnya gitu ya kalau ada orang Batak di sini. Eh, tapi begitu juga dengan melakukan spekulasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak jelas gitu ya. Saya nggak tahu, nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana cryptocurrency gitu ya. Dan kemudian apakah dibolehkan atau tidak secara secara dana menjadi sangat luar biasa gitu ya, tapi ketika dia menjadi bagian keberkahan maka dia hancur sama sekali gitu ya. Kemudian Homer ya, Homer mungkin kita enggak lah kalau minum champagne, minum bir, atau mungkin apa zaman dulu kalau zaman zaman muda itu ada kambing putih, ada topi miring, ada ako lah segala macam dan seterusnya gitu ya, sampai kepada yang Dom Perignon 1926 dan seterusnya gitu ya, yang gitu-gitu, sampai kepada Stolichnaya apalah dan seterusnya. Tapi ketika kita pesan kue misalnya ke Sus Merdeka misalnya di Mampang, itu juga ada roomnya gitu. Begitu juga ketika kita makan di masakan Chinese gitu ya, Chinese food, itu kalau yang nggak halal itu kemudian menyebabkan menyebabkan orang menjadi masuk ke dalam bagian yang kita tahu bahwa itu bermasalah kalau kita lihat dari sisi dari sisi eh, apa namanya keberkahannya gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa bisa hilang semua persoalan yang muncul ini, maka yang harus difahami oleh kita adalah eh, bagian-bagian yang kemudian eh, harus kita pahami sama-sama. Nah, ini yang kemudian harus kita betul-betul clear. Misalnya gini, ada masakan Chinese yang pakai angcu gitu. Mungkin menurut mereka yang namanya haram itu nggak pakai babi gitu ya, nggak pakai eh, alkohol gitu ya, nggak cuma itu, tapi ternyata eh, kecapnya dapat nyolong aja juga, itu akad nggak jelas juga, itu juga bagian dari eh, rezeki haram juga, dan itu jelas bagian dari kerusakan di kehidupan kita. Rusak silaturahim ya, rusak silaturahim itu karena kebencian, karena kesalahan, karena ego, karena apa dan segala macam dan seterusnya. Nanti kita bahas itu. Kikir ya, kikir ini paling manfaat dia untuk mempertajam gergaji yang tumpul ya, maksudnya kikir ya. Tapi kalau sifat kikir, nah ini hancur ya, rusak. Orang menjadi tomak dan kemudian dia menjadi serakah ya. Sementara kedekut dia nggak mau keluarin uang untuk sedekah gitu ya. Terakhir gunjing ya. Nah, ini ada beberapa jam ini, sekitar kalau satu materi 2 jam, ini bisa 20 jam sendiri untuk membahas ini. Baik. Cara yang paling sederhananya adalah masuk ke dalam sebuah pertobatan yang benar. Jadi ketika kita tahu bahwa kesyirikan itu bisa terjadi pada kita tanpa sadar, atau mungkin tidak tahu karena kekurangan ilmu gitu ya. Misalnya saya nggak tahu nih, teman-teman ada yang masih suka buka halaman 78-nya Femina. Masih ada yang kapan itu Femina masih ada nggak sih?
Itu apa pemahaman saya di zaman dulu itu kalau buka Femina halaman 78 itu isinya apa? Zodiak ya. Karena seperti yang kita bahas di bahasan yang lalu bahwa orang ketika dia menggunakan hitungan-hitungan Masehi, maka dia akan berkaitan dengan hal-hal yang berkait sama itu, termasuk ulang tahun dan segala macam gitu ya, sehingga membuat dia menjadi masuk ke dalam sebuah apa namanya eh, kegiatan-kegiatan yang tidak Islami, ya, menggunakan kalender eh, Masehi itu membuat kita cenderung kepada mengikuti pola-pola yang dihadirkan di eh, orang-orang di luar Islam. Kemudian bagaimana caranya? Yang paling gampang ya taubatan nasuha. Imam Nawawi menyatakan bahwa yang harus dilakukan adalah sholat taubat. Nah, sholat taubat ini banyak yang memahaminya keliru. Sholat taubat ini mestinya kalau difahami sama kita seperti ada sebagian orang yang menyatakan sholat taubat itu malam sebelum tahajud. Jadi sholat taubat, sholat hajat, baru kemudian tahajud. Nah, perlu ditanya dalilnya dari mana gitu ya. Kalau nggak ada dalilnya sebaiknya tidak dikerjakan kan gitu. Begitu juga dengan sholat taubat yang ba'da maghrib sebelum isya, dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita cari dalilnya nggak ketemu. Ada sebagian yang menyatakan bahwa sholat taubat ini seperti sholat mutlak. Sholat mutlak itu bisa dikerjakan kapan saja gitu. Sehingga ketika dikerjakan kapan saja, maka ya namanya sholat. Kapan kita mau sholat taubat ya sholat aja gitu. Nah, tapi yang paling kuat dalilnya adalah Rasulullah SAW mengisyaratkan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang bertobat. Sholat duha, sholatul awwabin. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kemudian membuat kita jadi harus memahami bahwa yang namanya sholat duha itu bisa dijadikan sebagai padanan sholat tobat. Kita bisa lihat nanti setelah sholat duha itu ada doa khusus yang Rasulullah SAW contohkan ada dua. Yang pertama Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang satu lagi mencontohkan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Kemudian perbanyak istighfar. Istighfar ini mulai dari Sayyidul Istighfar dan banyak lagi istighfar-istighfar yang lain. Ya. Pokoknya intinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Nah kemudian kenapa istighfar dan minta maaf ini jadi setting yang menjadi sangat luar biasa menurut Imam An-Nawawi? Yang pertama dikatakan istighfar itu untuk dosa-dosa yang dilakukan kepada Allah. Tapi kalau minta maaf ini kepada manusia. Jadi dimensinya beda. Kalau kepada Allah SWT istighfar insya Allah diampuni sama Allah. Tapi persoalannya kalau kita salah sama orang minta maaf. Iya kalau dimaafin. Kalau nggak dimaafin ini nanti jadi bahasan tersendiri. Begitu ya. Nah kemudian harus mengganti kesalahan-kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Dalam pengertian istilah gampangnya hijrah. Gitu ya. Yang tadinya kelakuan yang belangsak gitu. Terus tiba-tiba dia berubah menjadi baik, mengganti seluruh kegiatan kesalahannya menjadi kebaikan-kebaikan begitu. Nah, ini yang kemudian setiap kita harus memahami ini secara utuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita ini menjadi kondisi di mana lakukan persistensi. Seperti di layar ini dikatakan bahwa pada pertemuan antara grojokan atau apa namanya fountain atau apa namanya the stream apa ya kalau di kita itu pancuran ya apa ya air terjun lah gitu ya dengan batu ya ini pancurannya selalu ya atau gerojokannya itu what is the meaning of gerojokan ya air terjun lah ya. Air terjun ini selalu menang bukan melalui kekuatan tapi melalui terus menerus dia konsisten dia persistence ya dia menuntaskan semua apa yang dia
dia kerjakan. Nah, sama seperti ketika kita dapat masalah, jangan dianggap sebagai sebuah masalah. Masalah itu harus kita cintai. Kenapa masalah yang muncul harus kita cintai? Jangan dihindari, tapi dihadapi dengan penuh cinta. Kenapa? Kita harus tahu bahwa setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas, dikembalikan kepada Allah. Bahkan dalam konteks beberapa hal, kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang bahwa masalah itu sebetulnya harus dihadapi dengan cinta. Karena pasti Allah SWT sayang sama kita. Dasarnya dari mana? Dari sebuah hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, Inna illaha idha ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukhat. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada manusia, kepada satu kaum atau seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia musibah. Ya. Faman rodiya, barang siapa ridho terhadap musibah itu, maka Allah ridho, falahu ridho. Waman sakhita, barang siapa sakit, barang siapa marah, barang siapa kesel, gondok sama masalah yang muncul itu, Allah ini apa-apaan sih, misalnya begitu ya. Maka orang ini makin dimarahin sama Allah SWT. Allah makin murka kepada dia. Bukannya kembali kepada Allah, mengingat Allah, kembali kepada Allah, kok malah uring-uringan gitu. Bukannya disadarkan bahwa dia diingetin untuk kembali kepada Allah, malah dia menolak apa yang dimintakan kembali kepada Allah SWT. Malah bahkan cenderung menyalahkan orang, ya, cenderung menyalahkan orang, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi dan seterusnya. Dari mana itu semua berasal? Bisa kita pahami dari waktu masa kecil kita. Coba siapa yang orang tuanya kadang-kadang kalau jatuh anaknya, ini lantainya nakal, ini mejanya nakal, ini temboknya nakal, maka ketika itu anak tanpa sadar dididik untuk kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi sesuatu. Sehingga sebetulnya kalau mau belajar tentang bagaimana dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, nanti kita akan bahas seperti apa kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ternyata memberikan itu semua dengan pola sayang kepada kita. Di dalam surat 67 ayat yang kedua, kemarin juga kita sudah bahas sedikit bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesuatu kepada manusia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kematian dan kehidupan, sebagian alim menyatakan bahwa dimatikan dan dihidupkan itu bukan kematian itu sendiri, tapi sesuatu yang mati pasti turun, setiap yang hidup pasti naik gitu. Maka turun atau naiknya kondisi seseorang, intensitas perekonomian mungkin karena pandemi, atau naik jabatan kah dia, apa dapat promosi baru dan seterusnya. Jadi naik dan turunnya sesuatu itu karena Allah SWT ingin manusia memunculkan ahsanu amala. Ya, di bahasan ahsan kemarin kita sudah sempat bahas juga bahwa ihsan itu apa sih? Berbuat lebih baik. Jadi ketika Allah SWT berikan kematian dan kehidupan tadi, ya, Allah matikan dan Allah hidupkan, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dikatakan oleh Allah SWT, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT libatkan kita dalam musibah, barang siapa yang keluar dari musibah itu, maka dia akan muncul dengan ahsanu amala. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa ajaban fi amri mu'min, ajaib, menakjubkan sekali urusan orang beriman ini. Kalau dia dikasih musibah, diturunkan oleh Allah SWT, maka dia bersabar. Ketika Allah SWT berikan berikan kenaikan, berikan dia kehidupan, ya, sukses berjaya gemilang dia, maka dia hadirkan kenikmatan ini dengan kesyukuran. Maka kata Rasulullah SAW, sabar dan syukur terhadap musibah atau kenikmatan, maka ini tidak akan bisa didapati kecuali ada kebaikan pada orang-orang yang beriman. Sabarnya jadi kebaikan, bersyukurnya juga jadi kebaikan. Maka ini kata Rasulullah SAW yang terpenting, tidak akan pernah bisa muncul sabar dan syukur ini kecuali kepada orang yang di dalam hatinya ada iman.
Jadi kalau Allah SWT berikan suami yang modelnya begitu, istri yang modelnya begitu, anak, mertua, orang tua, tetangga, teman kerja, atasan, bawahan, orang lain, pengguna jalan, pemerintahan, ini itu apa segala macam dan seterusnya, maka ini adalah bagian yang kemudian harus memunculkan kesabaran dan kesyukuran di kita. Nah, nanti model kesabaran yang seperti apa dan kesyukuran yang seperti apa, ini yang kemudian harus difahami juga secara benar. Apakah syukur cukup dengan alhamdulillah saja? Nggak cukup ternyata. Apakah kemudian sabar bisa cukup dengan astagfirullah dan apa namanya la haula wala quwata saja tanpa ikhtiar? Maka ini juga nggak benar. Nah, ini yang kemudian membuat kita harus terus menghadirkan persistensi dalam persoalan hidup kita ini. Nah, ikhwanakumullah, kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam surah Al-Hasyr, ya, orang-orang yang beriman diminta untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap diri diharapkan untuk bisa melihat apa yang dia akan jadikan bekal untuk kehidupan setelah kematian, ya. Maka dikatakan, dan bertakwalah kepada Allah karena sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Maka di sini jelas, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi mempersiapkan sesuatu untuk hari esok itu adalah bagian dari prinsip Islam. Prinsip Islam itu apa? Antisipasi, ya. Jadi bukan suuzon. Seperti misalnya kita sedia payung sebelum hujan, itu suuzon bukan? Bukan, itu preparation. Sama seperti kita nanti akan jadi orang surga. Mau surga langsung atau mau mampir neraka? Nah, ini yang akan kita bahas. Insya Allah Mbak Yai tadi sudah ngingetin bahwa kita insya Allah akan mempelajari tentang bagaimana masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti baru kita kembali ke kebahasan yang ini. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan bisa kita pahami sama-sama. Ada waktu untuk kita discuss. Monggo silahkan kalau ada yang mau memberikan satu gambaran tambahan-tambahan atau apapun, monggo silahkan. Ada pertanyaan, ada sanggahan? Tafadhol. Ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akan masuk kepada bagian yang saya coba teruskan dari bahasan Ain yang kemarin. Insya Allah sederhana dipahami pemahaman ini, karena kalau kita lihat dari sisi kawan-kawan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana seseorang itu bisa menghadapi masalah, sehingga ada banyak hal yang bisa kita pahami secara sederhana bahwa masalah itu adalah cara Allah SWT untuk sayang kepada kita, ya. Tapi ada, sekali lagi saya tawarkan kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita bahas tentang bagaimana masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, sebentar. Oke. Siap. Ada pertanyaan? Atau suara saya nggak terdengar ya? Mas Hari, bagaimana membedakan ujian dan azab tadi? Oke. Kemarin kita sudah bahas bahwa
membedakan antara ujian dan uh, azab tadi, ya, kita kemarin sudah mempelajari bahwa uh, nih, ya, ujian itu buat orang yang beriman, ya, sikapnya orang beriman seperti apa. Orang yang kemarin kita bahas, ada orang yang naik mobil, ya, dia kempes ban, ada orang naik motor dia kempes ban, ada orang naik sepeda dia kempes ban. Kok bisa tiga-tiganya kena kempes ban? Mungkin di tempat yang berbeda. Tapi bagaimana membedakan antara mana yang ujian, mana yang peringatan, mana yang azab? Begini caranya. Untuk orang-orang yang sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala dia kufur misalnya, dia masih praktek riba karena ketidaktahuannya, gitu ya, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam. Datangnya bisa seperti tadi, bisa apa namanya, bisa utang nggak kebayar-bayar, bisa anak nggak lahir-lahir, keguguran melulu, terus kemudian kalau ada kita piutang nggak ketagih-tagih, bisnisnya runyem terus gitu, punya mobil rewel melulu gitu, punya anak belangsa, punya orang tua bawel apa dan seterusnya gitu. Pokoknya dirundung masalah terus gitu. Maka ini bisa terjadi kepada siapa saja. Maka untuk orang-orang yang memahami secara clear permasalahan ini, misalnya kemarin ada seorang kawan yang kemudian kontak ke saya, udah lama banget nggak kontak, sekitar 6-7 tahunan lah nggak kontak saya. Tapi saya pernah datang ke kantor dia untuk memberikan satu tausiah begitu, kasih motivasi. Kemudian dia WhatsApp saya, Ustaz, mohon maaf, ada nggak Ustadz kenal atau tahu tempat di mana saya bisa nitipin anak saya, karena anak saya sudah nggak bisa terkontrol sama sekali. Saya nggak bisa mengendalikan, saya nggak bisa ngatur. Ya, maka dikatakan oleh dia bahwa di pesantren kilat atau ada tempat tertentu, karena masih pendidikan masih online terus, kira-kira ada nggak yang saya bisa taruh anak saya 2-3 bulan gitu, kemudian akhlaknya bisa berubah. Saya bilang sama beliau, kalau toh ada tempat yang seperti itu nggak terlalu efektif. Yang efektif adalah ketika bagaimana kita melakukan konsolidasi terhadap anak kita. Kita dudukin, apa masalahnya? Kenapa kamu nggak mau taat sama bapak, nggak mau taat aturan perintah orang tua, nggak mau sholat, nggak mau ngaji? Apa masalahnya? Maka mungkin dia nggak clear tentang apa yang harus dia kerjakan. Ya, seperti anak tiba-tiba diajarin sholat, tapi kemudian diajarin sholatnya karena ya harus sholat aja tanpa dijelaskan sholat untuk apa dan seterusnya. Maka di bagian parenting di hari Kamis, saya selalu berusaha untuk hari Sabtu, hari Sabtu kedua dan keempat ya, di parenting itu saya selalu menanyakan, ajari dulu anak tentang akidah, beresi dulu pemahaman dia tentang keimanannya. So, kalau tidak, dia akan kemudian sholat hanya sebagai sebuah ritual. Ya. Ketika seseorang menjalankan sebuah ritual tanpa dasar pemahaman untuk apa dia mengerjakan itu, maka akan lemah sekali ritualnya. Begitu nggak ada orang tuanya, dia nggak sholat. Begitu nggak ada gurunya, dia nggak sholat. Karena apa? Dia tidak paham sholat itu untuk apa. Berapa banyak di antara kita yang kemudian pakai jilbab tapi pacaran, ya. Pakai jilbab tapi bahkan melakukan zina. Kok bisa gitu? Nah, itu karena keimanannya terhadap Allah SWT nggak kokoh, keimanan terhadap malaikatnya nggak kuat, sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dia kerjakan sesuai dengan nafsunya, begitu. Nah, buat orang yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada Allah ketika dia
melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk digugurkan dosanya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Begitu juga orang-orang yang lalai. Dia seperti kemarin contohnya, kalau orang naik mobil kemudian dia buka pintu, banting pintu, sumpah serapah, koleksi pribadi keluar semua, kemudian dia tendang bannya, kemudian dia suuzon. Yang diingat pertama kali adalah siapa? Tukang tambal ban. Gitu. Ketika tukang tambal ban yang diingat, maka yang terjadi kemarin kita bahas, ketika tukang tambal ban diingat, dia langsung berhadapan sama tukang tambal ban itu dengan sinis. Ini dia nih, orang yang nggak berkah nih rezekinya nih. Ini orang ini nyebar paku nih di tengah jalan nih, supaya pada lari ke dia nih. Ini nggak berkah duitnya nih. Bahkan ketika ditanya, berapa? 25 berapa? 25.000 saja. Oh, mau aman. Bahkan kalau bisa ditawar tuh. Nah, itu tipe orang-orang yang diazab. Nah, ada orang yang kemudian, orang yang naik motor kemarin contohnya kita. Naik motor kempes ban, dia minggir, dia ingat, oh mungkin saya kurang ajar sama orang tua, oh mungkin saya nggak bakti sama suami, oh mungkin saya kasar sama istri, oh mungkin saya nggak sayang sama anak, oh mungkin saya karena belum baca Quran, oh mungkin karena saya belum sedekah pagi, sedekah subuh, oh mungkin karena, wah itu banyak kemungkinan yang kemudian ya Allah, kalau memang ini jadi peringatan untuk kelalaian saya akan perbaiki amalia saya. Maka ini orang-orang yang diingatkan oleh Allah SWT. Nah, sedangkan orang-orang yang diuji, orang-orang yang beriman, dia mungkin nggak berpikir, dia kalau orang yang pertama tadi yang diazab oleh Allah SWT, dia ingat tukang tambal ban. Kalau yang orang yang kedua ini ingatnya kepada apa yang dia kurang atau yang dia lalaikan, ya. Nah, tapi kalau orang yang ketiga, orang yang dikasih ujian sama Allah SWT, maka dia orang-orang yang beriman, sholatnya rajin, baca Qurannya minimal 1 juz misalnya, atau minimal satu lembar atau 2 lembar gitu, untuk ukuran dia pribadi. Setelah itu sedekah subuhnya nggak lepas, dia kerjakan ini itu apa segala macam, dia beriman dengan sangat baik. Tapi kalau masih diuji sama Allah SWT, iya, dikasih masalah sama Allah atau musibah sama Allah SWT supaya naik levelnya, sabarnya makin tinggi, ketangguhannya makin kokoh, kekuatan pemahaman bahwa Allah SWT bersama dengan dia lebih tinggi, sehingga dia berhadapan dengan satu situasi yang kemudian membuat dia tahu bahwa oh ini cara Allah SWT untuk mengingatkan saya kepada ada rizki orang lain. Maka dia tidak berpikir tentang sedekahnya, dia tidak berpikir tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan seperti orang yang naik motor tadi, tapi dia berpikir tentang mungkin ada orang yang harus saya selamatkan dengan harta saya. Oh mungkin saya harus jadi talang untuk tukang tambal ban. Maka dia mendatangi tukang tambal ban, beda sama orang yang diazab tadi. Dia akan berpikir, Masya Allah, ini nih orang yang tadi malam bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia berdoa ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan saya untuk dia. Maka saya nggak mungkin bayarnya cuman ngepas. Gitu. Maka apa yang harus dilakukan sama dia? Yakni kondisi di mana ketika saya harus berikan lebih. Untuk orang yang diazab tadi, kalau bisa nawar. Orang yang diberikan peringatan tadi yang lalai, bayarnya mungkin pas. Tapi orang yang diuji karena dia beriman, maka dia pasti memberikannya lebih. Kalau yang diperingatkan, yang naik motor tadi ditanya, berapa bang? 25.000, maka dia bayar 25.000. Tapi kalau yang diazab, dia akan nawar. Gitu. Tapi kalau yang diuji, dia ngelebihin. Berapa bang? 25. Dikasih 100. Karena apa? Tahu bahwa Allah SWT mengirim saya untuk jadi talang buat dia. Nah, kira-kira kita yang mana tuh? Suka nawar, ngepas, atau ngelebihin? Gitu kurang lebih. Gitu Mas Hari. Mbak Mei, bagaimana kita tahu pertobatan kita diterima? Apa kita bisa merasakannya? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apakah pertobatan kita diterima itu bisa merasakannya kita? Insya Allah bisa. Ya. Jadi seperti halnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan setelah kebaikan yang kita munculkan. Contoh ya, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis Bukhari menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia berada dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman tentang agama yang baik. Rajin ngaji, rajin taklim, baca buku, baca Al-Qur'an, baca tafsirnya, ikutin majelis-majelis ini itu apa segala macam. Kegiatan-kegiatannya yang maksiat-maksiat, segala karaokean, segala denger-denger musik, segala buka-buka aurat apa segala macam, yang sepedahan pakai pakai celana panjang apalah segala macam dan seterusnya buat perempuan, maka dia tinggalkan itu. Maka kemudian dia masuk ke dalam sebuah pemahaman yang makin diperbaiki, makin diperbaiki, makin diperbaiki. Mungkin nggak bisa langsung, mungkin bertahap, tapi itu persoalan-persoalan yang kemudian Allah SWT akan hadirkan setiap kebaikan-kebaikan itu setelah itu. Maka apa yang bisa kita rasakan? Kita makin nyaman setelah tahu begitu banyak hal dalam agama ini. Tapi kalau kemudian kita makin dijauhkan dari agama, banyak orang yang kemudian punya kekayaan tidak dipakai buat sedekah, punya kekayaan tidak pernah terlibat dalam kepedulian kepada sesama. Ada acara ini nggak nyumbang, ada acara ini nggak nyumbang, ada acara ini nggak nyumbang. Jadi berat hati untuk dia menghadirkan eh, kebaikan-kebaikan itu. Nah, yang begitu itu orang yang kemudian dijauhkan oleh Allah SWT dari kebaikan-kebaikan. Nah, sekali lagi balik kepada hal tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti di dalam surat 2 ayat yang ke-269 sempat kita bahas ya kemarin ya, maka dikatakan bahwa di surat itu dikatakan yu'til hikmah may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah itu kepada yang dikehendaki. Ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa mendapatkan hikmah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kebaikan yang banyak. Ya. Maka wa may yadzakkaru ila ulul albab. Tidaklah orang yang bisa mendapatkan pembelajaran dari situ kecuali orang yang mau mempergunakan akal sehatnya. Wallahu a'lam. Begitu Mbak Neni. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita sudahi sampai di sini. Insya Allah di pekan depan tolong ingatkan saya, kita akan bahas tentang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, insya Allah kita akan bahas itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum billahi wasabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.